Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita hadiahkan solawat buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Sukma Mehilda selaku dosen pembimbing mata kuliah usul fikih dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fatihah, NIM 202001941. Saya mengambil jurusan akuntansi syariah semester 2 di STIE Syariah Bengkalis. Baiklah, di video kali ini saya diberi tugas oleh Ibu Sukma Mehilda untuk menjelaskan materi tentang UF dan penerapannya dalam hukum ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang UF. Yang pertama yaitu pengertian UF. Secara etimologi, UF berarti yang baik atau sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dan yang pengertian kedua, secara terminologi, UF didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah UF berarti sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantang-pantang dan juga bisa disebut dengan adat. Adapun menurut istilah ahli syarah, tidak ada perbedaan antara UF dan adat. Namun dalam pemahaman biasa, diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibandingkan dengan UF. Selanjutnya, dasar hukum UF. Dasar hukum UF pada ucapan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul bin Mas'ud mengatakan, sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah. Itulah ucapan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, macam-macam dan dasar hukum UF. Macam-macam UF, para ulama membaginya menjadi 3. Yang pertama, dari segi objeknya, UF dibagi menjadi 2. Yang pertama, al-UF al-lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Yang kedua, al-UF al-amli adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang kedua, dari segi cukupnya, UF terbagi 2, yaitu al-UF al-am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Yang kedua, al-UF al-kas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Yang ketiga, dari segi kebahasaannya dari pandangan syara, UF terbagi 2. Yang pertama, al-UF al-sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat atau hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Yang kedua, al-UF al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara. Selanjutnya, pertentangan UF dengan dalil syara. Yang pertama, pertentangan UF dengan nas yang bersifat khusus atau rinci. Apabila pertentangan UF dengan nas khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nas, maka UF tidak dapat diterima. Pertentangan UF dengan nas yang bersifat umum. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, apabila UF telah ada ketika datangnya nas yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara UF al-lafzi dengan UF al-amli. Apabila UF tersebut adalah UF al-lafzi, maka UF itu bisa diterima,
sehingga nas yang umum itu dikhususkan sebatas uf al-lafzi yang telah berlaku. Ketiga, uf yang terbentuk belakangan dari nas umum yang bertentangan dengan uf tersebut. Maksudnya, ketika suatu uf terbentuk setelah datangnya nas yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fikih sepakat menyatakan bahwa uf seperti ini baik yang bersifat ucapan maupun yang bersifat praktik. Sekalipun uf itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara, karena keberadaan uf ini muncul ketika nas syara telah menentukan hukum secara umum. Selanjutnya, kedudukan uf dalam menetapkan hukum. Ulama Malikiyah menjadikan uf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan uf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syarah maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut. Setiap yang datang dengannya syarah secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syarah maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada uf. Adapun uf sebagai metode penetapan hukum ekonomi Islam. Di sini, keterkaitan antara hukum dengan kegiatan ekonomi tercermin dari terjadinya akad. Akad adalah proses yang paling penting di dalam proses kegiatan ekonomi. Tanpa adanya akad, proses transaksi menjadi tidak sah, karena tidak adanya perjanjian di awal oleh kedua belah pihak. Proses kepemilikan adalah bentuk proses perpindahan hak milik berdasarkan transaksi. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memindahkan hak milik kepada pihak kedua melalui pihak pertama, misalnya dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Dalam hal tersebut selalu ada keterkaitan antara aspek hukum dan ekonomi Islam, sehingga kegiatan dalam ekonomi Islam digali dari hukum Islam itu sendiri. Di dalam Islam, kegiatan ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan. Maka, sumber utama dalam hukum Islam adalah Al-Quran. Di dalamnya menegaskan bahwa Nabi Muhammad diberi kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan dalam beberapa hal memberikan ketentuan hukum baru. Selanjutnya, penerapan uf dalam ekonomi Islam. Penerapan uf dalam ekonomi Islam, saya berikan contoh pada perbankan Islam. Misalnya, akad atau transaksi hutang piutang pada dasarnya adalah tidak wajib. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 282 pada dasarnya bukan perintah wajib, melainkan perintah sunnah. Lalu contoh yang kedua, uf dalam ekonomi Islam, yaitu dalam transaksi jual beli di pusat perbelanjaan modern dan transaksi yang berbasis online tanpa mengucapkan sighad. Sighad ini seperti ucapan saya jual, saya beli. Apabila menggunakan literatur fikih klasik, maka jual beli seperti ini tidaklah sah karena tidak mengucapkan sighad. Jual beli yang jelas melainkan menggunakan isyarat atau tanda. Contoh, isyarat atau tanda yang digunakan oleh penjual adalah meletakkan barang-barang atau memajang gambar barang dengan label harga yang hendak dijual, sedangkan untuk pembeli dengan cara mengambilnya dan membayarnya di kasir atau dengan cara transfer, atau bahkan hanya memencet tombol OK di HP seperti Gojek, GoFood, dan sebagainya. Jual beli tersebut sudah menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak secara substantif, sudah memenuhi prinsip dasar dalam akad jual beli, dan jual beli tersebut boleh dilakukan berdasarkan uf atau kebiasaan masyarakat pada saat ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga hasil yang didapat dari penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua
Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليكن يومك للشعب ودادا